Selamat sore semuanya, izin melaporkan diri. Nama saya Christian Dwi Putra dengan PM 24782047. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi NAPAM. Ya, jadi NAPAM itu mempunyai eh, panjangan, yaitu Network Automation and Programmable Abstraction Layer Module. Oke, di sini kita masuk. Napalm ya. Jadi library Python yang berisi sekumpulan fungsi-fungsi yang digunakan dalam melakukan interaksi terhadap perangkat jaringan dari berbagai vendor. Lalu metode-metode pada Napalm dapat digunakan untuk melakukan koneksi ke perangkat, melakukan manipulasi konfigurasi dan juga mengambil data informasi perangkat. Nah, di sini ada NetMiko juga ya. Mungkin saya jelaskan mengenai Napalm versus NetMiko. Jadi intinya dua-duanya ini eh, sama-sama bisa dipakai. Jadi dua-duanya ini sama-sama bisa dipakai lalu eh apa ya? Cara kerjanya sih nggak beda jauh. Lalu kalau NetMiko ini dia tuh eh, lebih ke low level access. Artinya kita ngasih perintah CLI langsung ke perangkat gitu. Mirip kayak kita ngetik manual di terminal gitu. Lalu lewat script Python. Nah, cocok kalau apa ya? Kalau kita mau ngontrol apa ya, penuh terus ngerti juga gitu. Nah, kalau Napalm ini lebih apa ya canggih, rapi. Ya. Dia ini pakai konsep yang namanya abstraction layer. Jadi kita nggak perlu mikirin perintah CLI-nya, perintah CLI spesifik itu setiap vendor. Jadi cukup manggil fungsinya misalnya kayak get flag, lalu get interface, terus get config. Nah nanti Napalm ini otomatis ngerti gimana sih cara ngambil data dari semua jenis perangkat gitu. Misalnya mau itu Kisco gitu. Jadi bahasa gampangnya Netmiko itu kayak nyetir manual gitu lah. Sementara Nalpam itu kayak mobil metik gitu. Jadi dulunya bisa jalan, tapi Nalpam ini lebih praktis gitu. Mungkin kita langsung masuk ke tugasnya aja ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini eh, kita membuat video penjelasan menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping. Waduh, belum diaktifin lagi VirtualBox ya. Kita aktifin dulu. Sabar ya, saya lupa ngaktifin VirtualBox. Oke, udah aktif VirtualBox-nya. Jadi sini ketik localhost 8080 kita masukkan su admin. Passwordnya su admin juga su admin. Ini besar semua. Ini kita lah H9 H9. Oke, kita sudah masuk ya. Di sini sudah saya membuat IP-nya sendiri juga. Nanti topologinya ya seperti sini, tapi cuma beda tempat. Ini saya menggunakan yang minggu kemarin. Jadi sama aja sih. Mungkin kita langsung masuk ke tugas yang pertama ya. Di sini menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping. Berarti kita bakal ngeping semua device yang ada di sini ya. Dari router switch 1 sampai switch 6. Jadi ada 7. Kita aktifkan dulu. Udah aktif.
Ping 192.168.10.2. 10.2. Kalau kita lihat IP-nya 10.2. Dari sini berhasil ya kita ping. Kita kontrol C aja. Lalu kita ping juga switch 1, switch 2. 10.3. Ini switch 1. Switch 1 berhasil juga. Kontrol C aja kita. Lalu kita ping switch 2. Switch 2 itu IP-nya 4. Berhasil juga. Kita percepat aja. Lalu kita ping switch 3. IP-nya 10. Berhasil juga. Lalu kita ping lagi switch 4. IP-nya 6. Berhasil juga. Lalu kita ping lagi switch 5. IP-nya 7. Berhasil juga. Lalu kita ping switch 6. IP-nya 8. Oke, di sini berhasil semua ya. Itu sudah. Tugas yang pertama sudah. Lalu di sini kita menceritakan kode get facts and config titik P serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Berarti kita jelasin dulu baru kita running ya. Hmm. Oke. Kode get fact and config P serta oke. Kini ini kita tutup dulu. Kita masuk lagi. Kita ls dulu. Nah, di sini saya membuat filenya di dalam lab 9, di dalam folder lab 9. Jadi kita masuk dulu lab 9. Oke, setelah itu kita lihat nih di TLS. Di sini sudah ada ya, device YAML, extract interface titik PY. Oke, kita akan melihat file get fact and config titik PY ini ya. Kita nano get min facts min n config titik PY. Aduh, salah lagi. Ctrl X. Salah, salah. Eh, host. Dah, mungkin segini eh, cukup lah ya, kelihatan ya. Kita jalankan perintah tadi, nano get. Nah, ini adalah isi dari get file get fact and config ya. Mungkin saya jelaskan sedikit. Nah, jadi bagian pertama ini eh, kita ngimport dulu ya beberapa library ya yang penting ya, seperti Napalm, terus YAML, terus OS, JSON. Nah, gunanya nih untuk mengoneksikan ke perangkat, terus membaca file, lalu membuat folder, terus menyimpan hasilnya. Jadi saya ini menggunakan folder output ya. Nanti kalau foldernya belum ada, tadi kan udah ada, bisa dibuat di dalam script ini. Lalu kita lanjut ke bawah.
ke bagian bawah, kita masuk ke konfigurasi dasar. Di konfigurasi dasar ini, eh, kita akan membaca file YAML ya, yang membaca perangkat daftar dari file YAML. Lalu sini perintahnya ada with open. Dia akan membuka file divis YAML yang nantinya akan kita jelaskan juga. Nah, lalu di dalam file device YAML itu terdapat switch, terus router. Tadi ada satu router, terus 6 switch. Jadi ada 7 perangkat. Nah, setelah itu mereka akan mengulangi setiap perangkat di inventory. Nah, nanti seperti ini nanti. Lalu dia akan memberikan hostname, username, password. Nah, lalu device terbuka. Lalu jika berhasil terhubung, nanti dia akan muncul namanya berhasil terhubung. Terus dari router satu berhasil terhubung. Langsung informasi umum perangkatnya GetFact ini saya menggunakan bahasa Indonesia ya, fakta. Nah, lalu informasi interface-nya get interface, lalu informasi alamat IP, lalu konfigurasi running get config. Nah, di sini ya disimpan ke folder device. Jikalau perintah tidak bisa, maka gagal, proses selesai. Nah, pengambilan data saya untuk semua perangkat reset hasil disimpan ke folder output. Saya akan running tadi, running dari get fact and config py ini ya. Oh iya, nanti saya jelaskan juga mengenai device YAML itu. Nah, nanti menyambung ke router satu. IP-nya 192.168.10.2 berhasil terhubung ke router satu. Lalu data dari router satu berhasil disimpan ke folder output R1. Nah, seterusnya juga begitu. Menyambung ke switch 4, 192.168.10.6. Nah, kira-kira ini sudah berhasil ya. Jikalau tidak seperti ini, tidak berhasil. Nah, hasil disimpan ke folder output. Ya, kita lihat ya di folder output. LS dulu, CD output. Next. Nah, nanti file-file yang udah kita buat tadi masuknya ke folder gini. Jadi mereka membuat folder sendiri. Di dalam folder tersebut eh, terdapat apa ya empat penjelasan. Nanti terdapat ini get fact, interface, lalu interface IP, lalu get config. Nah, kira-kira seperti itu ya nanti. Lalu setelah kita ini, nanti saya akan jelaskan lagi di dalam router satu itu sudah tersendiri ada di soal lalu kita LS lagi. Kita akan keluar dulu, kita akan LS lagi. Di sini kita mau ke device YAML dulu ya. Anu, nah di dalam sini yang sudah saya bilang tadi terdapat informasi setiap perangkat ya dari router satu sampai switch 6. Tuh, yang sudah diberikan tadi username Chris, Octana Ascret 123. Kalau kalian IP-nya beda sama yang di perangkat itu nggak bakal bisa jalan ya. Jadi seperti itu. Lalu kita masuk soal yang kedua. Di sini menunjukkan penjelasan kode ekstrak interface supaya serta menjalankan program yang menunjukkan hasil output. Oke, kita akan men- eh kita akan melihat ini dulu kodenya. Kita jelaskan dulu ekstrak ekstrak inter interface
titik py. Oke, ya kurang lebih sama ya seperti tadi. Cuman kalau di sini nih, eh oh, eh, nah seperti biasa saya jelaskan di sini ya kita import library tadi JSON, JS, VLS. Nanti kita akan masuk konfigurasi dasar. Nah, di sini nanti file yang udah dibuat dikemasnya dalam bentuk CSV ya. Jadi ini contohnya contoh singkatnya lah yang ada dalam sini nanti. Lalu s- nanti di dalam headernya terdapat device, interface, enable, app, IP version 4, preview LED. Nah, pastikan folder output ada. Lalu hapus file CSV lama jika sudah ada. Proses utama tuh mengelup semua folder pangkat ini dalam output. Jadi intinya nanti si ekstrak ini kita merangkum hasil dari yang setelah kita lakukan pada eh, router 1 sampai switch 6 gitu. Kurang lebih sama seperti itu. Nanti setelah kita running ya file dari ekstrak ini, kita langsung aja running nih. Titan 3. Nah, setelah seperti ini, file CSV berhasil dibuat di dalam folder output. Nah, kita ls lagi folder output, kita masuk ke cd output ls. Nah, interface summary CSV ini. Kita akan masuk ke interface summary CSV ini. Jadi kita lihat get interface summary titik CSV. CS. Nah, kira-kira seperti ini nanti. Mereka menampilkan informasi dalam bentuk CSV ya, yang sudah saya bilang tadi, device, interface, enable, app, IPv4, prefix, length. Terus switch 1 0, ini ada IP-nya, di switch 1 VLAN 1 ini kita dapat IP. Terus switch 2 VLAN 1 ini dapat IP-nya. Ya karena kita ngisinya di VLAN 1 ya. Kalau kita ngisinya di Ethernet ini mungkin ada IP-nya gitu loh. Tuh. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita udah menjelaskan pertanyaan yang jawab pada bagian pertama. Mungkin saya masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Sebutkan versi Python dan apa yang digunakan. Mungkin kalau kita akan mengecek, salah. Versi Napalm yang digunakan, kita keluar dulu ya. Hmm, Versi Napalmnya kayaknya 5.0.0. Kemarin apa ya? Nah, sabar, saya lupa. Min version. Pip apa ya? Pip so Napalm. Tuh, pip 3 apa ya? Ah,
Oh ya bisa nih. Nah, PAM yang kita install itu versinya 5.0.0. Karena Python kita yang diinstal itu kita menggunakan Python, coba bisa nggak ya? Pips, oh, Python. Oh, nggak bisa. Kita menggunakan versi Python 3.8.2. Kalau Napalm digunakan pada Python 3.9.19 itu dia tidak mensupport gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan menjawab, tuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya. Mungkin perintah SSH kita masukin username kita, apa nih? Username-nya Chris at IP router. Kita masukin router 192.168.10. Berapa tuh? Wah, eh, eh, best Chris. Oh, lupa lagi. Tapi ya, Chris. Comment not found. Hmm. Loh, oh, nggak mau. Sebenarnya sudah makan 10.2. Bener. Oh iya, kurang SSH. Nah, passwordnya 12345. Nah, kita enable. Nah, passwordnya 123. Nah, ini ya, benar berarti. Ini sudah masuk. Lalu, pada file inventory terdapat file drive dan spread. Apa fungsinya? Hmm, pada file inventory terdapat apa fungsinya? Mungkin fungsinya file drive. Terdapat device ya, device-nya apa, lalu menentukan jenis perangkat apa, terus secretnya ini ya tadi itu secretnya ini password ya. Kita kan pakai enable password ya kita masukin 123 tadi. Ini kita masuk ke pertanyaan ketiga pada file udah deh pertanyaan keempat jalankan get fact pada router satu dan tuliskan hostname. Oke, kita masuk, kita quit dulu ya. Exit. Lalu ls lagi kita lihat kita masuk ke router satu tadi di dalam output cd output ls kita masuk ke router satu cd r1. Lalu kita ls di sini kita disuruh tadi oh ya kita masuk ke fact ya. Oh ya get fact fakta JSON cd cd. Nah, fakta titik JSON. Nah, di sini kita lihat ya, uptime-nya 9.500, vendornya Kisco, AS versionnya Linux, serial number-nya 67 bla bla bla, modelnya you know, SNAP-nya R1, interface list 0123. Nah, kurang lebih seperti ini ya informasinya. Lalu kita jalankan lagi, kita keluar dulu, CD, CD lagi, kita masuk.
Berdasarkan interface sumer, apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get interface IP. Mungkin perbedaannya fungsi get interface ini digunakan untuk menampilkan informasi status fisik atau logik dari setiap perangkat. Setiap interface seperti kondisinya gimana, apakah up, apakah down, lalu enable gimana, terus kecepatan dan alamat MAC address. Lalu get interface IP ini fungsinya untuk menampilkan informasi alamat IP versi 6 atau versi 4 yang dikonfigurasi pada setup interface beserta panjang prefix-nya. Nah, nomor 6 ini berdasarkan interface summary CSV, apakah terdapat switch yang memiliki IP VLAN 99? Kita lihat aja di sini. Interface IP tadi kita LS dulu ya, LS kita cd output kita LS. Tuh, tes summary titik CSV. Nah, kita lihat di sini sepertinya tidak ada VLAN 99 yang terisi IP, itu cuma VLAN satu step switch ya. Bisa juga diisi kalau kita dari awal kita ngisi VLAN 99. Jadi jawabannya tidak ada ya. Tidak terdapat switch yang memiliki IP di VLAN 99. Semua terletak pada VLAN satu gitu ya. Tidak ada perangkat. Oke. Lalu jelaskan mengapa abstraction layer ini penting dalam otomasi jaringan dan apa risiko jika programmer menggunakan otomasi berbasis CLI specific vendor tanpa abstraction. Jadi abstraction layer ini seperti NAPAM ya, penting karena memberikan antarmuka standar untuk mengelola perangkat jaringan dari vendor secara konsisten. Nah, programmer ini cukup menggunakan satu set fungsi yang semua tanpa peduli perbedaan perintah CLI masing-masing vendor jika otomasi dilakukan langsung dengan CLI spesifik vendor. Maka program menjadi tidak portable, sulit dipelihara, dan rawan error karena setiap perangkat memiliki sintaks dan output yang berbeda. Jelaskan dua alasan teknis kenapa struktur data JSON DIC lebih sesuai untuk otomasi daripada output CLI biasa. Mungkin struktur data seperti JSON, terus DIC mudah diproses oleh program karena memiliki format key value. Jadi yang bisa diakses tanpa parsing manual gitu. Lalu data terstruktur bersifat konsisten dan tidak tergantung pada tampilan teks CLI sehingga lebih stabil dan andal untuk otomasi lintas itu. Yang pertanyaan 9, bayangkan skrip ini dijalankan terjadwal cron job tiap 1 jam. Informasi apa aja yang bisa otomasi dipantau, berikan contoh satu pengamatan nyata. Jadi jika strip dijalankan otomatis tiap 1 jam menggunakan grab job, maka dapat digunakan untuk eh, memantau kondisi jaringan secara real time seperti status interface, uptime, dan perubahan konfigurasi. Jadi pemanfaatan nyatanya adalah sistem monitoring otomatis ini mendeteksi gangguan jaringan dan memberi notifikasi secara segera ke admin. Gitu. Terus pertanyaan yang 10, jika suatu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat, bagian apa yang perlu diubah? Oke, jadi yang perlu diubah itu hanya di device YAML ya. Jadi eh, kita tuh di device YAML tuh menambahkan informasi perangkat seperti eh, hostname, terus IP, username, password, dan secret gitu. Seperti tadi itu. Nah, script Python-nya ini tidak perlu diubah karena sudah menggunakan loop otomatis yang membaca seluruh daftar perangkat dari file YAML. Kira-kira seperti itu saja penjelasan mengenai dari saya, video. Saya ucapkan terima kasih.